Nah, bahasan kita semakin menarik ya teman-teman. Kalau tadi kita sudah ngomongin ide bisnis, nah kalau sudah ketemu ide bisnisnya kita harus ngapain? Nah, tentu setelah produk kita sudah tahu mau buat apa, setelah kita buat, kita tentu mencari apa? Pembeli. Nah, untuk mendapatkan pembeli gimana caranya? Melakukan promosi atau pengiklanan. Nah, ada beberapa pertimbangan yang teman-teman bisa lakukan dalam promosi ini, yaitu akan saya share ada 4. Yang pertama melalui media sosial. Nah, tentu ini yang paling sangat gampang ya teman-teman kalau mau lakukan promosi. Salah satunya kalau media sosial, kalau sekarang mungkin yang paling sering digunakan itu seperti Instagram ataupun Facebook. Nah, teman-teman bisa melakukan promosi di sana. Kalau misalkan di Facebook, teman-teman bisa share dagangan atau usaha teman-teman melalui grup-grup. Nah, grup-grup yang ada di Facebook, nah itu bisa teman-teman share di sana. Kemudian yang kedua melalui apa? Nah, melalui marketplace. Nah, kalau misalkan di daerah kita yang paling gampang sebenarnya misalkan di Grab ataupun di GoFood. Nah, teman-teman bisa daftarkan tempat usaha teman-teman di marketplace tersebut. Kalau misalkan produknya masih aman untuk dilakukan pengiriman, teman-teman bisa mencari marketplace yang lebih besar. Contoh misalkan Tokopedia ataupun Shopee misalkan yang lagi tren ya. Jadi tergantung produknya sekarang. Kalau produknya makanan yang mungkin dikirim itu bisa rusak, teman-teman cari alternatif atau marketplace yang seperti GoFood ataupun GrabFood seperti itu. Nah, di sana bisa teman-teman promosikan. Namun kalau misalnya produknya aman untuk dikirim, teman-teman juga bisa iklankan atau promosikan di marketplace seperti Tokopedia ataupun Shopee. Nah, ada marketplace banyak, teman-teman bisa cari lebih lanjut. Kemudian, nah, yang saat ini juga cara beriklan atau promosi yang gampang ataupun yang mudah juga, yaitu dengan endorsement. Nah, tapi kan kalau bayar endorsement mahal ya. Nah, kalau mahal, caranya yang murah ya. Teman-teman perhatikan, punya ndak teman-teman ataupun kerabat yang memiliki followers atau yang bisa kita katakan orang ini banyak dikenal oleh masyarakat gitu misalkan. Contoh, punya kakak yang bekerja di kantor desa gitu misalkan. Nah, banyak misalkan nih kakaknya ini punya followers gitu ya. Kita minta tolong sama dia. Kak, minta tolong nih bantuin aku ada jualan ini, kita kasih aja contoh makanan, kita kasih aja ke kakaknya minta tolong untuk promosi. Nah, seperti itu. Jadi endorsement ini kalau misalkan kita punya low budget gitu ya, kita bisa mencari kerabat yang memiliki followers yang tinggi, entah itu teman, entah itu kakak atau keluarga, seperti itu. Silahkan teman-teman bisa lihat sendiri kira-kira mana nih yang berpotensi untuk kita mintai tolong gitu dalam promosi ini. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kalau ini sebenarnya alternatif yang bisa dilakukan ataupun tidak ya, karena ini kan masa pandemi ini penjualan juga menurun ya. Salah satunya teman-teman bisa titip usaha teman-teman itu ke toko ataupun ke warung. Kalau misalkan seperti kita di Singaraja Kota ini misalkan teman-teman bisa titip buat dagangan itu, buat usaha itu, usaha kita yang setelah kita buat itu kita titip misalkan di toko Cahaya Baru misalkan, ataupun misalkan di Bunga gitu misalkan, ataupun di Gunung Harta misalkan. Nah, namun untuk kita bisa menaruh produk kita di toko-toko seperti itu, tentu kita harus mencari tahu ya bagaimana prosedurnya, apa yang harus teman-teman lakukan seperti itu. Nah, itu kalau kita melakukan promosi. Kemudian hal lainnya yang penting juga untuk teman-teman saat membuat bisnis itu apa saja? Nah, saya akan share beberapa. Misalkan yang pertama, hal yang penting untuk diperhatikan yaitu di era new normal ini adalah tentang kesehatan ataupun kebersihan. Nah, jadi kesehatan ataupun kebersihan suatu produk, jadi higienitas itu suatu produk ini, apalagi produk makanan itu sangat penting
ya. Jadi proses pembuatannya, nah itu perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti beli terus menyebabkan orang yang beli itu sakit perut atau apalah. Nah itu jangan sampai ya, apalagi produk makanan. Itu yang paling penting diperhatikan di era new normal ini. Jadi perhatikan kebersihan produk kita. Kemudian apa lagi? Nah kalau kita mau menaruh di toko seperti itu, tentu apa yang paling penting? Packaging atau kemasan. Nah itu juga perlu diperhatikan. Kita mau kemas dengan apa? Apa bahannya plastik, apa bahannya kertas, kemudian kita berikan label. Nah labelnya sebelah mana? Intinya adalah kemas produk kita dengan cantik, dengan rapi, semenarik mungkin, sehingga orang akan daya tariknya itu meningkat. Seperti itu, produk kita akan menggiurkan, laris seperti itu ya. Teman-teman perlu perhatikan kemasannya. Kemudian tadi kita sudah kebersihan makanan, kemudian kemasan, kemudian apa lagi? Perhatikan layanan kita. Kenapa? Layanan sangat penting ya, karena dalam pemberian layanan, ketika kita sudah memberikan pelayanan yang bagus, konsumen atau pelanggan kita itu akan merasa nyaman dengan kita, sehingga dia akan melakukan yang namanya repeat order. Jadi ordernya nggak cuma sekali tentunya ya. Teman-teman bisa memiliki pelanggan-pelanggan yang memang membeli produk kita itu secara terus-menerus seperti itu. Bahkan dari pelayanan kita yang bagus, kita memiliki pelanggan yang juga bagus, nah dia bisa menyebarkan ke temannya, ke keluarganya. Oh, beli ini nih di sini nih, dia bagus nih pelayanannya, dia sopan gitu misalkan, dia ramah gitu misalkan. Nah seperti itu. Jadi pelayanannya juga sangat penting untuk kita perhatikan. Nah jadi terkait dengan pelayanan itu, kita juga harus mempentingkan artinya hubungan. Jadi hubungan kita penjual dengan pembeli juga harus dijaga. Kita tanya, oh gimana rasanya? Ada yang kurang. Nah itu. Jadi kenapa kita harus menjaga itu? Kita juga memiliki produk kan, kita nggak tahu nih selera orang, apalagi produk makanan, selera orang seperti apa. Sehingga dari kita menanyakan ke pembeli kita bisa mengetahui kekurangan dari produk kita seperti apa, seperti itu, untuk menyempurnakan tentunya produk yang kita jual seperti itu. Nah, setelah kita menjaga hubungan, tentu kita harus menjaga kenyamanan si pembeli dan kepercayaannya. Nah, untuk membuat customer ini menjadi pelanggan tetap kita, tentu itu yang harus kita lakukan tadi, menjaga hubungan, membangun kepercayaan, membuat nyaman pelanggan kita. Nah, sehingga dari pelanggan tetap ini bisa menjadi promotor atau dia yang melakukan promosi lagi dari mulut ke mulut. Nah, sehingga produk kita ini yang kita buat itu akan semakin dikenal oleh orang seperti itu. Nah, segitu saja materi saya yang saya sharing. Untuk lebih lanjutnya kita akan berdiskusi di grup WhatsApp seperti biasa. Jadi apapun yang teman-teman mau tanyakan, mau sharing, ataupun misalkan teman-teman mau memberikan saran, ide seperti ini kak, ide seperti ini, ya silakan. Kita akan diskusikan bersama nanti. Untuk link video akan saya taruh di bawah sini. Jadi teman-teman nanti bisa cek langsung di sana produk-produk apa yang nantinya bisa teman-teman buat seperti itu. Segitu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.